Oke, halo, assalamualaikum. Jumpa lagi nih sama Meong di AM Station. Yo, akhirnya ngebahas Filik lagi guys ya. Setelah kemarin beberapa hari kita ngebahas tentang keamburadulnya dengan PBVSI dan timnasnya gitu ya. Oke, sekarang kita ngebahas lagi nih tentang Korean Filik ya. Udah sekitar beberapa minggu nih kita nggak ngebahas Filik bro ya. Oke, di sini ada transfer dari 4 orang pemain nih ya. Dua pemain dari Haipas berpindah ke Red Spark, sementara satu pemain dari Red Spark pindah ke Haipas ya, Kim Se-in bro ya. Dan satu orang lagi nih yaitu Ha Hyo-rim ya, yang sudah sempat mundur ya dari karir profesionalnya dan nganggur ya, kemudian dia bermain di Tarkam lah istilahnya mungkin ya kalau di Indonesia men. Dan sekarang dia kembali lagi nih bermain di karir profesional nih bro ya. Ini cukup mengharukan nih kisahnya nih. Oke, jangan lupa di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyala loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, yang pertama ini dari transfernya Ha Hyo-rim bro ya. Jadi ini adalah pemain yang berposisi sebagai setter ya, kelahiran tahun 98. Jadi usianya sekarang di 26 tahun ya. Yang baru aja nih tadi ya beberapa jam yang lalu diumumkan kalau dia nih kembali bermain lagi di Haipas ya, klub voli di Filik. Jadi dia nih beberapa tahun yang lalu dia mengundurkan diri nih dari karir profesionalnya dan bermain di klub ya Tarkam lah mungkin bisa dibilang men ya, atau di Federasi Bola Voli Bisnis nih di Balai Kota Suwon gitu guys ya. Jadi sekarang dia wah seneng banget nih men ya, kembali lagi bermain di kasta tertinggi bola voli di Korea gitu ya. Oke, jadi Ha Hyo-rim ini pertamanya debut di karir Filik itu bersama Haipas bro ya, di tahun 2016 nih dari drafting rookie. Dan kemudian dia transfer nih ke Red Spark ya, atau Jongkwanjang di tahun 2018 ya. Ya walaupun saat itu dia belum mendapatkan banyak kesempatan bermain lah ya, karena mungkin kalah saing dengan setter utama gitu ya kan. Tapi dia sempat bermain ya di tahun 2021-2022 sebanyak 88 kali pertandingan ya, dan berhasil melakukan 211 kali set play atau umpan gitu guys ya. Tapi kemudian tahun 2022 dia mengundurkan diri nih dari karir profesionalnya. Jadi dia ya nganggur gitu guys ya. Kemudian dia di tahun kemarin 2023 itu bergabung di klub ya mungkin bisa dibilang Tarkam lah guys ya, di Federasi Bola Voli Bisnis, yaitu di Balai Kota Suwon guys ya. Dan di tahun 2023 kemarin juga klub ini ya yang dibelanya itu Balai Kota Suwon itu memenangkan juara guys ya di Federasi Bola Voli Bisnis 2023, dan sekaligus dia juga mendapatkan sebagai best setter atau setter award-nya nih guys. Wah, jadi dia udah mulai nih kembali ya kepercayaan dirinya untuk kembali bermain di kasta tertinggi ya di bola voli profesional. Dan sekarang dia kembali bermain di Haipas nih ya, tim pertamanya yang dia bela saat memulai debutnya di karir profesional ya. Jadi di sini ada beberapa pernyataannya nih dari Ha Hyo-rim ya yang cukup menyentuh nih guys ya. Jadi saat dia ditelepon dari reporter apa nih MK Sport guys ya, senang rasanya bisa berdiri di panggung Filik lagi ya. Sebenarnya saya masih muda di saat itu, waktu dan pikiranku berumur pendek ya. Jadi saat dia memutuskan untuk mundur ya dari karir profesional ya, saya merundungkan saat itu ya. Tentu saja saya harus menghadapi pandangan negatif dari sebagian orang. Oke, jadi dia mundur ya karena berpikiran pendek ya, tidak berpikiran panjang nih. Jadi dia akhirnya nih kembali lagi ya ke Filik men ya. Kemudian ditanya nih gimana perasaannya ya setelah kembali bermain di Filik lagi ya. Kemudian dia berkata, sebenarnya saya pikir saya harus tetap menganggur dalam waktu yang lama. Namun setelah bermain sebagai starter di sini di Suwon, Balai Kota Suwon ini ya, saya mendapatkan kepercayaan diri lagi yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Kecintaan saya pada bola voli telah kembali dan saya memiliki tujuan yang jelas. Oke, saya mendapatkan banyak pengalaman di sini di klub voli Balai Kota Suwon nih guys. Waduh, ini cukup menyentuh sih, walaupun Mio nggak tahu ya si Ha Hyo-rim ini seperti apa gitu guys ya. Nanti kita ketunggu nih penampilannya di 2024-2025 ya. Oke, yang kedua ini dari transfernya Kim Se-in nih bro ya. Dan di sini Mio cukup kaget ya, karena Mio ngerasa kalau Kim Se-in ini masuk ke dalam apa ya, building jangka panjang lah, prospek jangka panjangnya dari Kohejin ya, tapi ternyata dilepas bro ke Haipas lagi nih bro ya. Oke, jadi Kim Se-in ini memulai pertama kali ya debut karirnya di liga profesional di Filik itu sebagai tim di EA Papers ya di tahun 2021 nih ya.
Dan kemudian 1 tahun berikutnya, tahun 2022 dia pindah ke Haipas ya sebagai pemain kompensasi nih statusnya ya. Jadi sama kayak Pyo Seung-ju nih dia ya. Nah, jadi saat itu dia sebagai kompensasi atas transfernya Lee Go-eun men ya. Jadi Lee Go-eun ini dibeli Papers dari Haipas ya, kemudian Papers ngelepas Kim Sa-in ke Haipas sebagai pemain kompensasi ya. Kemudian 1 tahun berikutnya nih ya, jadi cuma 1 tahun doang dia bertahan di Haipas, dia bergabung di Red Spark di tahun 2023. Ya walaupun di Red Spark juga dia kurang juga nih mendapatkan kesempatan untuk bermain ya, tapi dia akhirnya bermain nih di babak playoff ya. Jadi di babak krusial nih dia malah bermain gitu guys ya. Oke, dan ya akhirnya di tahun 2024 dilepas lagi ke Haipas gitu guys ya. Dan ini ada pesannya Kim Sa-in nih buat para penggemar Jongkwanjang Red Spark gitu men ya. Katanya nih ya, saya tidak bisa tinggal di Jongkwanjang untuk waktu yang lama ya, tapi saya senang bisa bekerja dengan pemain bagus. Pengalaman pergi ke Indonesia tidak bisa saya lupakan. Terima kasih banyak untuk itu. Sekarang aku kembali ke Haipas dan aku akan menunjukkan sisi yang lebih baik ke depannya kepada para penggemar Haipas yang bertemu denganku lagi nih. Oke, jadi dia ya walaupun tidak bisa bertahan dengan lama, dia terima kasih men ya, khususnya waktu kemarin fun volleyball ke Indonesia men, itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan nih buat Kim Se-in gitu guys ya. Oke, kita tunggu nih untuk bagaimana Kim Sa-in nanti di tahun 2024-2025 ya. Oke, yang ketiga ada transfernya dari Shin Eun-ji men ya, seorang opposite hitter kelahiran tahun 2005 nih bro ya. Jadi masih usianya 18 tahun men ya, masih inyik-inyik, masih bayi gitu. Masih bocil gitu guys ya. Oke, tapi dia sudah bergabung di timnas Korea sebagai opposite hitter nih di kompetisi bola voli dunia 2023 nih. Jadi tahun kemarin nih ya dia kompetisi mewakili timnas Korea men ya di U19 nih ya. Tapi dia menempati posisi kedua men ya sebagai pemain yang paling banyak nih mendapatkan service ace ya. Yaitu di 27 kali nih service ace bro. Wow. Keren ya. Dan dia juga menempati top skor nih di tim Korea bro. Jadi dia nih nge-carry bro ya. Ngegendong tim Korea men. Oke, itu adalah prestasinya dari Shin Eun-ji ya di kejuaraan bola voli dunia U19 di tahun 2023 kemarin. Oke, jadi walaupun menurutku guys ya, postur dia ini kurang ideal ya sebagai pemain yang berposisi sebagai opposite hitter ya. Karena tinggi badannya itu cuma di 176 cm ya. Jadi ya kalah saing lah dengan beberapa opposite di tim lainnya ya. Tapi ya siapa tahu lah ya, kita tunggu nih penampilannya dia kayak gimana gitu ya. Oke, jadi dia memulai debut di karir profesionalnya atau di V-League itu di Haipas tahun 2023-2024 kemarin gitu ya. Jadi baru 1 musim nih debut gitu guys ya di karir profesionalnya. Kemudian pindah ke Jongkwanjang Red Spark di tahun 2024 ya. Ya kita tunggulah nanti gimana nih penampilannya dari Shin Eun-ji ya, pemain yang sudah nge-carry tim Korea di kejuaraan bola voli dunia U19 tahun kemarin gitu ya. Ini cukup menjanjikan men ya. Tapi jadi di sini kita punya 4 opposite hitter men ya. Kita punya Mega, kita punya Buki Lee, kita juga punya Yesol, kita punya ini Shin Eun-ji. Oh ya 5 bro ya. Ada juga Lee Son-woo. 5 opposite bro. Dan cuman ada 2 nih outside hitternya men ya. Cuman ada Park Hae-min dan Pyo Seung-ju. Ini siapa yang akan menerima bola pertama gitu loh ya. Ini cukup menarik men ya. Ini cukup penasaran nih Meyong ya dengan strategi yang seperti apa nih yang akan diterapkan oleh pelatih Ko Hae-jin di musim depan ya. Dengan mementingkan serangan semua nih guys ya. 5 orang loh ya. Sementara kita cuma punya 2 nih pemain yang murni berposisi sebagai outside hitter gitu ya. Kalau menurut kamu gimana nih, komen-komen di bawah ya. Oke, yang keempat nih ada transfernya dari Lee Ye-dam guys ya. Jadi ini adalah seorang middle blocker kelahiran tahun 2003. Jadi sekarang usianya di 21 tahun ya. Dengan tinggi badannya di 185 bro. Jadi ya lumayan men ya. Tapi sedikit lebih pendek lah daripada Park Eun-jin ya. Park Eun-jin itu di 187, kemudian Jong Hu-young di 190 ya. Jadi sekarang kita punya 4 middle blocker ya. Ada Park Eun-jin, ada Jong Hu-young, ada Lee Ji-soo ya jangan lupa men, dan juga ada ini nih yang baru nih Lee Ye-dam gitu men ya. Seperti apa nih persaingan middle blocker untuk tahun depan gitu ya. Ini patut untuk dinantikan gitu ya, apalagi Lee Ji-soo ya yang lupa.
Baru aja disebutin men ya. Oke, walaupun Lee Jisoo nih tahun kemarin juga kurang mendapatkan kesempatan bermain gitu ya. Tapi dengan pensiunnya dari Han Song-hee, ini ada satu lagi nih tempat terbuka sebagai pemain pengganti lah di middle blockernya ya, setelah Park Eun-jin dan juga Jo Hu-young nih ya. Kita patut tunggu nih persaingan antara Lee Jisoo dan juga Lee Ye-dam nih, sama-sama pemain muda gitu ya. Oke, dan dia debut sebagai pemain voli profesionalnya di tahun 2021 di Haipas ya, sebagai drafting rookie ya. Kemudian baru nih pindah ke Jungkwansang Respak di tahun 2024 ya. Oke, dan di sini ada satu artikel bro ya dari The Spike nih tentang Lee Ye-dam ini bro ya. Oke, jadi di sini tuliskan kalau dia nih bergabung ke Haipas atau diambil oleh Haipas dari drafting rookie tahun 2021 itu karena fisiknya yang bagus, men ya, posturnya yang tinggi gitu ya, daripada beberapa pemain rookie yang lain ya. Jadi diambil nih oleh Haipas sebagai middle blocker gitu ya. Tapi ya pengalamannya dia sebagai middle blocker ini sangat kurang guys ya. Ya walaupun dia pertama kali bermain ya di SMP itu sebagai middle blocker, tapi tidak sering gitu guys ya. Kemudian setelah SMA tahun pertama dia bermain sebagai wing spiker atau opposite gitu guys ya. Kemudian tahun kedua sebagai setter. Jadi pindah-pindah men ya. Kemudian tahun ketiga nih di kelas 3 SMA-nya dia baru nih bermain lagi sebagai middle blocker ya, setelah ada pergantian pelatih di SMA-nya dia gitu ya. Oke, baru nih ya di tahun 2021 dia bergabung dengan Haipas sebagai seorang middle blocker gitu men ya. Jadi walaupun dia punya fisik yang bagus ya, tapi karena pengalamannya dia sebagai middle blocker ini sangat kurang ya, jadi ya cukup kalah bersaing lah ya dengan beberapa pemain lain ya. Bahkan kemarin di tahun 2023 dia nih kalah bersaing dengan rookie baru yaitu Kim Se-bin guys ya. Rookie kelahiran tahun 2005 yang kemarin mendapatkan penghargaan sebagai Rookie of the Year-nya gitu ya. Middle blocker dari Haipas. Oke, jadi akan seperti apa nih ya penampilan dari dua tambahan baru nih, dua amunisi barunya dari Respak musim depan ya. Nah, komen-komen di bawah nih ya, dan juga bagaimana tentang pertahanannya dari Respak nanti gitu guys ya. Sementara kita cuma punya dua libero yang ya B aja gitu ya, Nuran dengan juga Cho Hyuso, dan juga hanya dua outside hitter ya bro ya, ada Seungju dan juga Haemin. Dan kalau kita lihat nih Seungju di penampilannya timnas Korea tahun ini di VNL 2024 dia nggak bagus-bagus amat gitu ya, bahkan seringkali error ya. Jadi gimana men? Apakah hanya akan mengandalkan seorang Park Haemin? Komen-komen di bawah. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time.